siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Asma Pegriswastika Loreba atau pejabat yang mewakili Bapak Hieronymus Marangaben, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Regina Omesari SPD, Bapak Ibu yang saya kasihi, pada siang hari ini kita berkumpul di sini untuk mendengarkan beberapa materi terkait koneksi antar materi pada modul 1.4, yakni budaya positif, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Regina Ome. Kita melangkah ke acara yang pertama, yakni sambutan Bapak Kepala SMA Pegriswastika Loreba. Namun kita dahului acara kita pada siang hari ini dengan doa kepada teman yang dipercayakan. Saya persilakan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu. Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami memulai kegiatan sosialisasi kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi kami, agar kegiatan kami hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas doanya. Kita melangkah ke acara yang berikut, sambutan dari Bapak Kepala SMA Pegriswastika Loreba, Bapak Hieronymus. Saya persilakan. Baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Regina Ome, calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya kasihi teman-teman guru SMA Pegriswastika Loreba. Sebelumnya kita patut mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya kita semua dapat kembali berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Mama Regina sebagai calon guru penggerak. Menurut filosofi Danyar Dewantoro, bahwa kita guru diibaratkan sebagai petani. Kenapa kita diibaratkan sebagai petani? Karena kita seorang petani, dia berusaha supaya tanahnya itu menjadi subur. Cara untuk tanahnya bisa subur itu pasti petani sendiri yang tahu. Untuk kita sebagai guru, kita juga harus menjalankan tugas kita agar dalam proses pembelajaran peserta didik yang kita didik bisa mengalami hal serupa dengan tanah yang subur.
kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk bertumbuh serta dapat menghindari murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kita guru harus berusaha agar di dalam ruang kelas atau di lingkungan sekolah peserta didik kita merasa nyaman, aman, dari segala hal-hal yang tidak baik di lingkungan sekitarnya. Kita mengajarkan mereka hal-hal yang baik, bergaul, cara belajar, cara menghargai. Itu kita harus ajarkan kepada anak-anak. Itu budaya positif yang harus kita berikan atau kita harus terapkan kepada anak-anak supaya mereka di lingkungan masyarakat atau berhidup bertetangga itu pasti mereka gunakan budaya positif itu. Untuk menumbuhkan budaya positif di sebuah sekolah atau di satuan pendidikan diperlukan seorang guru yang mampu mengimplementasikan dirinya, terkhusus pada nilai dan peran guru. Mungkin sebentar dalam penyajian materi pasti kita akan dengar ada nilai-nilai positif. Budaya positif itu yang harus kita pakai. Kita sebagai seorang guru harus kita gunakan itu agar siswa nyaman, aman di dalam ruang kelas atau di lingkungan sekolahnya. Jadi untuk budaya positif ini penting untuk kita sebagai seorang guru. Kita guru pasti ditiru, diguru dan ditiru. Jadi kita kalau guru juga dalam lingkungan sekolah tidak rasa nyaman, berarti anak juga pasti tidak rasa nyaman. Kalau gurunya datang dengan stres, berarti nanti dalam kelas juga pasti anak-anak juga pasti lebih banyaknya tidak nyaman. Jadi budaya positif ini penting sekali untuk kita sebagai seorang guru. Ada nilai-nilainya. Jadi untuk kegiatan kali ini yang akan diberikan oleh Mama Regina Ome sebagai calon guru penggerak, coba kita ikuti dengan baik alur dari kegiatan ini sampai selesai. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Mungkin dalam kegiatan sebentar, kalau ada pertanyaan atau masukan untuk calon guru penggerak bisa disampaikan. Bisa. Mungkin hanya itu saja penyampaian atau arahan singkat dari saya. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala, Bapak Hieronymus Suwarnabek. Kita melangkah ke acara yang berikut, yakni pemaparan materi dari Mama Ibu Regina Bersali, calon guru penggerak angkatan 11. Waktu dan kesempatan saya persilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Pimpinan, Kepala Sekolah, atau pejabat yang mewakili saya hormati, rekan-rekan guru hebat yang saya kasihi. Selamat siang untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bersama saya di ruangan ini untuk mendengarkan pemaparan materi saya yang merupakan satu tugas dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMA PGRI Swastika Leo Lebra berprestasi, berakhlak, berbudaya. Semangat hebat, swastika Leo. Perkenalkan, saya Ibu Regina Ome SPD, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMA PGRI Swastika Leo Lebra, Kabupaten Lembata. Sebelum saya memaparkan materi pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya perlu memperkenalkan fasilitator saya dari Balai Pendidikan Calon Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Victoria Maria Asi Trihastuti, yang menjadi pengajar praktik saya Ibu Marieta Bareknama, yang akan mendampingi saya selama 7 kali di sekolah SMA PGRI Swastika Leo Lebra. Kita lanjut pada bagian yang berikut. Saya langsung saja dengan pemaparan materi tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa sebelum masuk pada modul 1.4 tentang budaya positif, pada modul 1.1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru harus mampu dan berperan sebagai seorang guru yang betul-betul menunjukkan jati dirinya di depan anak-anak. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa guru yang diharapkan ibarat seorang petani yang menanam benih, tetapi benih itu harus dipelihara untuk dia bisa tumbuh dan berkembang, pasti membutuhkan perawatan dari kita, menyiapkan tanah, mustana yang baik bahwa benih itu bisa tumbuh dan berkembang. Sama halnya dengan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita, mereka hadir di sekolah ini juga, mereka membutuhkan tuntunan dari kita. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini dia menginginkan bahwa ketika kita berada di depan, kita harus mengantar anak-anak kita, bagaimana kita berada di tengah dan juga berada di belakang. Kita sebagai contoh dan teladan untuk membawa anak-anak kita berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menginginkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya kepada peserta didik. Itu tujuan utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul yang pertama ini saya belajar tentang mulai dari diri, eksplorasi konsep, masuk pada ruang kolaborasi bersama rekan-rekan CGP, mempresentasikan materi pada ruang kolaborasi, dan lanjut pada demonstrasi kontekstual berupa penugasan dan juga koneksi antara materi dan juga aksi nyata. Dan seperti saya lakukan ini adalah salah satu tugas aksi nyata berupa sosialisasi pemaparan materi kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi pada modul yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, begitu pun guru hebat sekalian, yang menjadi nilai utama dari guru penggerak itu adalah yang pertama mandiri. Yang kedua adalah kolaborasi, mampu berkolaborasi.
Yang ketiga adalah inovatif. Yang keempat adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang kelima adalah refleksi. Oke, jadi itu adalah nilai guru penggerak, di mana setiap guru juga kita harus seperti itu, menjadi mandiri, menyiapkan segala sesuatunya, berkolaborasi dengan sesama rekan guru, pendidikan dan pembelajaran yang berpihak pada siswa, menciptakan ide baru, inovatif, dan juga harus merefleksi semua kegiatan yang sudah kita lakukan. Apakah sudah baik, tetap kita jalankan. Yang belum, yang membutuhkan perubahan, di situ mari kita harus refleksikan diri. Yang berikut adalah tentang peran kita, peran seorang calon guru penggerak. Yang pertama itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi yang dimaksudkan dengan pemimpin pembelajaran ini adalah dia mampu menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Jadi kita pimpin diri kita sendiri, mulai dari tertib datang sekolah, peraturan yang dijalankan, menyiapkan segala sesuatu, perangkat guru, semua itu kita jadikan diri kita dulu sebagai seorang pemimpin, baru kita masuk untuk bisa memimpin orang lain. Dan yang kedua, kita harus mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat kita, membangun kolaborasi. Dan yang ketiga itu adalah kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah mampu mendorong, membangun komunitas praktisi di sekolah kita. Jadi itu adalah 4 poin penting yang ada pada diri seorang calon guru penggerak, yang menjadi peran yang harus kita lakukan dalam kegiatan kita setiap hari di sekolah. Itu hanya gambaran umum saja pada modul 2. Sedangkan pada modul 3 itu dia mengajarkan tentang visi dan misi sekolah. Jadi itu sudah menjadi 3 bagian penting dalam kegiatan saya sebagai calon guru penggerak yang sudah melewati 3 modul dengan alur rentetan materinya. Bapak Ibu guru hebat sekalian, jadi untuk pemaparan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita pada modul 1.1 sebagai aksi nyata dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak, maka pada budaya positif yang diinginkan oleh kita semua, yang pertama mungkin saya bisa mendengar sedikit apa budaya positif yang selama ini sudah pernah kita jalankan di sekolah kita. Mungkin Bapak Kus bisa memberikan sedikit arahan tentang budaya positif yang sudah pernah dijalankan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebuah lembaga pendidikan bisa maju dan berkembang kalau kita yang ada di dalamnya betul-betul menerapkan budaya positif. 1-2 pertanyaan reflektif. Siapakah yang menjalankan atau menerapkan budaya positif? Dan apakah sudah sepenuhnya kita menjalankan, menerapkan budaya positif itu di lembaga pendidikan tempat kita mengabdi? Yang menerapkan budaya positif adalah kita guru. Sudah sejak 28 tahun 7 bulan saya mengabdi di sekolah ini, sejak tahun 96 sampai dengan pensiun di tahun 2020 dan dilanjutkan terus sampai dengan tahun 2024 ini. Ada banyak hal yang masih menjadi tanda tanya saya, khusus tentang disiplin. Bahwa disiplin yang pertama-tama adalah disiplin diri. Diri yang saya maksudkan di sini adalah diri bapak-bapak ibu guru. Sebelum kita mendisiplinkan anak, yang pertama-tama harus kita disiplinkan diri. Pengalaman saya sepanjang 28 tahun 7 bulan ini masih jauh dari harapan, karena seringkali kita bicarakan tentang disiplin, tetapi paling lama 1 minggu kita jalankan dan terapkan disiplin itu sesungguhnya, namun setelah itu mulai mandek lagi. Kira-kira
solusi apa yang perlu Ibu calon guru penggerak memberikan kepada kita sekalian agar disiplin ini yang menjadi budaya positif dalam diri kita masing-masing bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ratu. Jadi menjadi pertanyaan refleksi kita semua. Tadi Bapak Mas katakan bahwa siapa yang harus menjalankan budaya positif ini, dan apakah sudah pernah kita jalankan atau belum kita jalankan sesuai dengan apa yang sudah kita buat untuk budaya positif di sekolah kita. Mari kita bergandengan tangan, kita bekerja sama untuk membangun budaya positif di sekolah kita ini agar bisa nyaman lingkungan pembelajaran kita ke depannya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk materi berikut. Makna dan konsep budaya positif yang dimaksudkan di sini adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau keluarga. Itu menjadi suatu makna atau konsep budaya inti positif yang harus kita jalankan bersama. Oke. Pada eksplorasi konsep tentang budaya positif pada modul 1.4, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan itu ada beberapa poin penting yang harus kita lakukan secara bersama demi kenyamanan pembelajaran di sekolah kita tentang budaya positif. Kita lihat pada bagian yang berikut tentang nilai-nilai kebajikan secara terperinci dari apa yang sudah saya jabarkan tadi. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan pada budaya positif yang harus dirasakan bersama oleh kita sekalian sebagai Bapak Ibu guru dan juga anak-anak kita, peserta didik kita. Ada yang pertama, harus ada keadilan. Harus ada keadilan. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, dan komitmen. Pada bagian ini adalah menjadi nilai-nilai kebajikan yang harus tertanam di dalam diri kita sekalian, baik saya sebagai seorang calon guru penggerak maupun guru-guru hebat sekalian. Lanjut. Budaya positif yang diinginkan di sini pada bagian yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi yang sudah kita sepakati bersama, mari kita jalankan secara bersama-sama sehingga kita bisa membangun satu kekuatan yang membawa lembaga ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Yang kedua, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Tadi saya katakan ada disiplin positif, bagaimana kita memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan juga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi yang menjadi kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, disiplin positif ini, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak harus bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sudah sampaikan tentang keadilan,
kasih sayang. Itu menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi seorang guru itu perlu kita kontrol diri, itu melakukan tindakan apa saja harus berakal sehat terhadap pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Mari kita menyelesaikan dengan baik dan tidak memojokkan anak itu tidak merasa bersalah, menjadi suatu hukuman yang membuat dia tidak merasa nyaman di sekolah kita. Motivasi perilaku manusia, poin yang berikut dari budaya positif adalah tujuan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang menjadi motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi internal itu harus tumbuh dalam diri anak-anak tanpa suatu paksaan dari Bapak Ibu guru, karena dia nanti akan berkembang menjadi lebih baik itu karena sesuatu hal yang dia lakukan sendiri tanpa suatu paksaan dari luar. Yang kedua, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Hukuman ini kalau kita melihat tentang apa yang sudah pernah kita lakukan terhadap anak-anak yang bermasalah yang tidak kita senangi, itu kita lakukan hukuman itu, tapi bukan menjadi suatu solusi untuk membuat dia menyadari akan kesalahan yang sudah dia lakukan. Pemberian penghargaan yang berlebihan juga ini membuat rasa ketidakadilan di antara sesama anak-anak. Apabila seorang anak itu menjadi bintang kelas, mendapat kejuaraan, itu juga memberikan penghargaan itu ada cara yang harus kita lakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di antara mereka. Tidak boleh berlebihan. Pada bagian yang berikut itu tentang fungsi kontrol dulu seorang guru, ada 5 poin. Posisi kontrol seorang guru, yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru sekalian, apakah selama ini pernah melakukan hal ini ketika mengalami suatu persoalan atau masalah yang ada di dalam kelas? Ibu Ina? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menyangkut 5 posisi kontrol seorang guru yang saya lakukan dalam kelas, yaitu pada poin yang pertama, penghukuman. Jadi penghukuman ini saya lakukan dengan tujuan agar peserta didik menyadari dan bertanggung jawab terhadap perilaku yang ia lakukan. Di situ kita tidak berfokus pada hukuman yang negatif, tapi kita berfokus pada orientasi ke depan peserta didik. Bagaimana hukuman itu membawa dia pada suatu kedisiplinan ke depan nanti. Dan juga yang kita lakukan terhadap hukuman itu, mereka dengan sendirinya bertanggung jawab dan juga mengontrol perilaku mereka. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama ini Bapak Ibu
tetapi penghukum yang untuk menyadarkan mereka untuk membuat mereka kembali menjadi baik ya. Jadi bukan hukum untuk mereka merasa bersalah dan tetap terus bersalah, tetapi membuat mereka untuk menyadari akan kesalahan dan kembali berubah. Oke. Ada lagi dari Ibu Yanti? Ibu Ina? Oke, jadi yang diinginkan untuk kita saya sendiri sebagai calon guru penggerak adalah dalam proses posisi kontrol saya sebagai seorang calon guru penggerak dan juga Bapak Ibu guru sekalian, janganlah kita menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kenapa terus? Kenapa? Itu perlu kita pertanyakan. Dia hidup di kos-kosan, ataukah dia berjalan kaki, tidak ada kendaraan. Jadi semua itu kita lakukan harus sebagai pembuat merasa bersalah, tetapi bukan mempersalahkan siswa itu dan dia tidak bisa berubah lagi. Yang ketiga itu sebagai teman. Jadi kita harus berteman, mengajak mereka sebagai teman, menanyakan keadaan mereka, mendekati mereka. Dan di situ kita bisa menggali apa yang mereka inginkan. Jadi selama ini kita lakukan itu hanya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Namun yang diinginkan untuk posisi kontrol seorang guru yang sebenarnya itu adalah harusnya kita merasa mereka itu sebagai seorang teman. Yang berikut sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini berarti kita bukan hanya memantau saja tentang keadaan mereka. Begitu kita melihat ada sesuatu hal yang tidak beres, yang kita rasakan tidak ada kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran, misalnya di dalam kelas, itu ada cara-cara yang baik yang harus kita lakukan sehingga mereka bisa kembali ke hal yang baik. Dan yang berikut tentang fungsi kontrol yang kelima sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer di sini adalah menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, mampu menyelesaikan segala persoalan atau masalah, di mana tadi saya katakan pada salah satu nilai peran seorang guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Berarti kita semua ini harus menjadi pemimpin pembelajaran yang betul-betul memainkan peran kita, mampu menyelesaikan masalah atau persoalan apapun yang kita hadapi bersama rekan guru kita, bersama anak-anak didik kita yang kita hadapi setiap hari. Posisi kontrol seorang guru yang tadi digambarkan secara umum ada 5 poin tadi, tapi kita masuk kalau pada budaya positif, kita kembali pada pembelajaran modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Maka di sini dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang harus berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Itu menjadi tujuan utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dia menginginkan kebahagiaan dan keselamatan. Posisi kontrol seorang guru yang tadi sudah kita dengar bersama, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Kita lihat kalau dikaitkan dengan budaya positif yang dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, di mana budaya positif ini dapat diwujudkan jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang berikut, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Tadi saya dengar satu hal yang Bapakku sampaikan bahwa budaya positif ini harus kita jalankan secara bersama.
membangun suatu kekuatan. Ya. Jadi kita tidak berjalan sendiri. Seorang calon guru penggerak juga dia tidak bisa berjalan sendiri tanpa Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kita sama-sama menciptakan budaya positif ini untuk kenyamanan lingkungan belajar kita ketika kita berada di sekolah ini. Kita lanjut pada bagian yang berikut dari beberapa poin penting pada budaya positif yang berikut tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu guru sekalian, apakah selama ini sudah melakukan keyakinan di kelas atau kesepakatan yang dibangun bersama di kelas? Bapak Pendi, apakah pernah melakukan hal ini ketika berada di kelas? Soal kesepakatan kelas? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Bicara mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas ini, kita guru tentu sering melakukan atau bersepakat dengan siswa kita. Kalau saya sendiri di kelas saya, kami melakukan kesepakatan, misalnya selama pembelajaran berlangsung siswa harus aktif menghargai pendapat orang lain, lalu tidak boleh bermain HP sepanjang mengikuti pembelajaran, keluar dan masuk kelas selalu izin. Kami juga sudah membuat kesepakatan apabila ada siswa atau teman yang melanggar akan dikenai sanksi-sanksi yang tentunya selalu bernilai positif untuk menyadarkan mereka dari kesalahan mereka. Itu saja Ibu, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Masih satu pertanyaan lanjutan. Apakah yang melanggar kesepakatan kelas ini pernah dipanggil oleh Bapak guru sendiri? Ya. Pernah. Apa ada nilai dibalik itu setelah dipanggil? Ketika saya memanggil siswa yang melanggar kesepakatan itu, nilai yang mungkin mereka dapatkan di situ adalah mereka merasa ada rasa tanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat, lalu mereka melakukan perubahan, merubah diri mereka untuk lebih baik atau tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Terima kasih Bapak Pendi. Jadi hal ini sudah kita lakukan selama ini ketika kita berada di dalam kelas dan anak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin membuat kita harus berat dan emosional, tidak melanjutkan kegiatan pembelajaran, tetapi harus mengatur mereka sehingga kita merasa nyaman. Dan ketika kita mengalami hal seperti ini, solusi yang harus dibangun adalah kita harus menyelesaikan dengan cara yang baik. Ya. Kita harus memanggil mereka, menggali, menanyakan keadaan mereka, apakah mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu baik atau tidak baik. Jadi itu keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Jadi itu menanyakan keyakinan kita harus berdasarkan prinsip dari nilai-nilai kebajikan tadi. Ya. Apa saja nilai-nilai kebajikan tadi, Ibu Ina? Cynthia, ada tadi nilai kebajikan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Nilai-nilai kebajikan yang seperti bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, serta bergotong royong. Terima kasih ya. Jadi yang kita inginkan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu adalah hal yang kita inginkan dari siswa-siswi kita sekalian. Ketika kita melakukan suatu kesepakatan yang kita buat secara bersama, itu hanya menginginkan bahwa siswa mentaati peraturan itu dan kita merasa aman dan nyaman selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oke, jadi Bapak Ibu guru sekalian, ketika kita berada di dalam kelas dan mata pelajaran kita masing-masing, tentu ada banyak tingkah laku yang harus kita dapatkan di dalam kelas, yang dilakukan oleh anak-anak kita
begitu masa bodoh, keluar masuk ruangan tanpa izin, makan makanan di dalam ruangan bangsa, ada tidak tepat waktu, bermain HP. Ini hal-hal nyata yang kita alami pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dan kegiatan hal-hal yang seperti ini harus kita selesaikan dengan cara yang baik. Jadi budaya positif ini kita harus lakukan dalam hal ini. Kesepakatan yang kita bangun bersama anak-anak ini perlu kita jalankan secara bersama. Disitulah kita mendapatkan keamanan dan kenyamanan selama kegiatan pembelajaran. Jadi menanyakan keyakinan di sini atau kita membuat satu kesepakatan kelas secara bersama, itu kita perlu menanyakan bahwa kesepakatan itu harus dari mereka sendiri. Jadi mereka harus mengemukakan apa yang harus kita sepakati bersama, dan setiap siswa akan mengemukakan pendapatnya sendiri. Sepakat misalnya dia tidak bermain HP dalam kelas, oke, kita tuliskan. Tidak terlambat pada saat pembelajaran sudah dimulai, tidak bermain HP, tidak keluar masuk ruangan, ke toilet, makan makanan di dalam sedang kegiatan pembelajaran. Semua kesepakatan itu kita buatkan, kita sepakat bersama dan kita jalankan secara bersama-sama. Apabila ada pelanggaran seperti yang tadi Pak Pendi sampaikan, maka kita harus memanggil mereka dengan cara yang baik, ya. Kita membawa mereka ke ruangan, kita tanyakan, memberikan penyadaran kepada mereka, dan di situ pasti mereka akan berubah dengan cara yang kita lakukan. Oke. Kita masuk pada bagian yang berikut. Satu hal yang penting dalam budaya positif, yakni segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini ada 3 bagian penting. Yang pertama apa? Ibu Ina? Bagian yang pertama, Ibu Mila mungkin tahu 3 tahapan pada restitusi, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan ini yang harus tertanam di dalam diri seorang guru. Jadi kita menyelesaikan masalah. Yang pertama tentu menstabilkan identitas. Misalnya anak yang pernah saya lakukan, yakin anak itu terlambat pada saat kegiatan pembelajaran sudah dimulai. Anak ini masih berada di kelas 10 dan juga pada kegiatan MOS juga dia datang terlambat. Kebetulan sedang mengajar juga dia datang terlambat. Anak ini saya panggil ke ruangan dan saya nasihati dia, saya tanyakan dulu. Kalau pada bagian menstabilkan identitas itu kita harus tanyakan kenapa terlambat. Pasti akan mengatakan bahwa saya bangun terlambat, saya tidak punya kendaraan dari rumah ke sekolah. Itu adalah alasan-alasan yang dia berikan kepada kita. Jadi kita menstabilkan identitas dengan cara bahwa menanyakan keadaan dia, berapa waktu perjalanan dari rumah ke sekolah. Semua itu adalah bagian yang pertama. Kita menstabilkan identitas dulu, baru kita membuat validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini kita pasti akan mengatakan bahwa ya semua orang pasti terlambat, bukan Anda sendiri. Jadi di situ dia merasa bahwa yang dia lakukan itu bukan dia sendiri, tapi teman-temannya juga. Tetapi dengan cara yang kita lakukan, kita memanggil dia dan kita mengembalikan, membuat validasi tindakan yang salah ini untuk dia menyadari dirinya bahwa dia bersalah, maka dia akan menyadari itu. Jadi kita katakan setiap manusia itu tidak sempurna, pasti akan melakukan kesalahan seperti Anda sendiri. Jadi itu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan keyakinan. Apakah sudah pernah sudah ada kesepakatan kelas yang dibangun bersama? Oke, kalau dia sudah katakan ada kesepakatan kelas, berarti apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita bangun bersama? Apakah bisa berubah untuk melakukan keyakinan kesepakatan kelas yang sudah kita bangun bersama? Oke, jadi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu bahwa nanti dia akan
menyadari sendiri dan dia akan berubah apabila kita memanggil dia untuk menyelesaikan masalah. Jadi tujuan utama di situ adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab di sini adalah kesepakatan yang dibuat bersama, dilakukan sendiri, dan dia harus betul-betul sudah tertanam dalam diri anak itu sendiri agar dia merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran bersama bapak ibu guru mata pelajaran. Dan juga dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ketika melakukan suatu kesalahan. Kalau datang terlambat, bermain HP, keluar masuk ruangan tidak izin, bolos, tidak berada di mengikuti kegiatan pembelajaran sampai 3-4 kali, tidak masuk sudah ujian baru dia datang. Itu semua hal-hal yang tidak mengandung budaya positif yang kita alami selama ini di sekolah kita. Yang tidak hadir untuk belajar. Ini yang perlu kita kaji bersama sehingga persoalan masalah-masalah seperti ini dapat kita selesaikan dengan cara kita, pendekatan kita, Bapak Robi sebagai seorang guru agama, bagaimana pendekatan kita terhadap mereka, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Dan itu adalah bagian yang harus kita lakukan pada poin-poin penting yakni tentang segitiga restitusi. Dan soal menanyakan di akhir itu kita mengembalikan mereka, membuat menyadar kepada mereka bahwa kita sudah bangun kesepakatan bersama dalam kelas, kita harus jalankan. Jadi pasti dia akan kembali melihat kesepakatan yang dibuat sendiri oleh mereka, pasti sendiri juga harus mentaati kesepakatan itu dan dijalankan bersama-sama. Jadi itu merupakan bagian dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas pada segitiga restitusi. Satu tanggapan dari Bapak Ibu peserta sosialisasi pemaparan materi aksi nyata sebagai tugas saya tentang budaya positif. Ada satu Bapak Guru yang bisa memberikan tanggapan apa ada hal baik yang sudah kita lakukan dan perlu kita tingkatkan untuk budaya positif di sekolah kita ini. Mungkin hal ini saya berikan kepada Bapak Markus, mungkin bisa memberikan tanggapan sedikit tentang keadaan di sekolah kita, bagaimana budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk kedepannya, mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai seorang guru yang mentaati budaya-budaya positif yang ada di sekolah sehingga sekolah tetap berkembang maju lebih baik lagi. Bapak Kus mungkin sedikit tanggapan dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Jadi budaya-budaya positif yang sudah kita jalankan di sini, yakni ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang bermasalah, kita tidak menaruh dendam. Setelah kita memberi nasihat atas kesalahannya, kita tidak menjadi pendendam. Lalu mereka sendiri juga sudah menyadari kesalahan yang mereka buat. Akhirnya kita menganggap mereka siswa-siswi kita sebagai teman dalam konsep tadi. Hal yang berikut, budaya positif yang lain yang kita guru lakukan adalah kita ini merasa sebagai satu saudara. Kita tidak saling memihak satu sama lain. Kita tidak merasa diri bahwa kita ini dari mana, tetapi kita merasa sudah sangat besar dan sebagai satu keluarga, yakni keluarga besar Kesima sendiri. Dalam segala hal kita selalu jalan bersama-sama, kita saling mengontrol diri, kita saling mengontrol sesama teman ketika ada sesuatu yang dibuat kesalahan di lembaga pendidikan ini. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Bapak Markus. Jadi itulah budaya positif itu perlu kita jalankan secara bersama-sama. Kita membangun suatu kekuatan yang harus sama-sama kita jalankan, di mana peran kita sebagai seorang guru tadi
saya sudah katakan bahwa menjadi bagian inti dari kita sekalian, yakni yang harus saya tekankan di sini adalah membangun kolaborasi, membangun kolaborasi. Jadi kerjasama antara kita semua untuk membuat satu kekuatan, membangun satu kekuatan itu sangat penting di dalam kegiatan kita di lembaga pendidikan ini. Dan bagaimana satu kesimpulan bahwa untuk filosofi Ki Dewantara yang tadi saya sampaikan bahwa kita hanya menginginkan peserta didik itu mendapatkan kebahagiaan. Jadi satu hal penting yang diinginkan oleh filosofi Ki Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada murid, dan murid itu harus mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu filosofi dari Ki Dewantara. Dan bagian yang tadi saya sudah jelaskan juga tentang nilai-nilai kita itu juga perlu tertanam dalam diri kita. Baru dia nilai apa saja tadi, nilai mandiri, kolaborasi, apalagi inovatif, refleksi. Ini semua pembelajaran berpihak pada murid. 5 nilai itu perlu tertanam di dalam diri kita agar kita boleh menjalani tugas dan panggilan kita itu dengan senang hati, riang gembira. Seperti tadi ada kebutuhan manusia yang paling utama tadi, apa saja ingat tadi ya, kebutuhan dasar manusia tadi itu kita sudah dengarkan secara bersama bahwa kebutuhan dasar hidup manusia pada budaya positif itu adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup dalam hal ini kita melihat bahwa bertahan hidup itu soal kesehatan kita, rumah, pakaian yang layak, makanan yang kita makan. Itu juga pada anak-anak kita, untuk dia bertahan hidup dan dia harus berada di sekolah ini, tentu kesehatan pada diri dia sendiri. Tempat tinggalnya di kos-kosan juga harus nyaman, pakaian. Tadi kita melihat ada pelanggaran tidak berseragam, itu juga menjadi budaya positif yang harus kita lihat secara bersama. Tentang kasih sayang dan rasa diterima, itu juga merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu yang diinginkan oleh seorang anak. Jadi kalau kita melihat mereka usia akhir balik seperti ini, mereka ingin disayang, dipuja-puji. Jadi mereka tidak ingin kalau kita mengoloki mereka. Sesama teman mereka saling membuli saja, mereka berang begitu ya, berkelahi sampai tunggu di jalan, melakukan aksi kekerasan karena saling membuli. Dan ini yang hal-hal atau nilai positif yang harus kita hindari ketika anak berada di ruang lingkup sekolah, dan nanti dia akan bawa ke lingkungan masyarakat tempat tinggal. Dan itu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan anak untuk memberi dan menerima kasih sayang antara mereka, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan sesama siswa, semua itu dibangun secara bersama. Harus ada rasa kasih sayang, rasa kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, dan itu satu hal penting yang kita lihat pada kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan rasa diterima. Bagian yang ketiga itu tentang penguasaan. Jadi penguasaan ini menjadi sangat kompeten kalau menjadi seorang anak itu menjadi terampil, terampil. Dia diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi secara keluh kesah kita ketika kita melakukan pendekatan, kita mendengar apa kata dia tentang keadaan dia, itu kita perlu mendengarkan karena anak ini hadir dari latar belakang kehidupan yang berbeda. Begitupun kegiatan pembelajaran di kelas juga kita mendapatkan anak yang bakat minat yang berbeda. Tidak semua mereka menyenangi ilmu kita, ilmu kimia, ilmu matematika, fisika, agama, semua mata pelajaran mereka akan memilih mana mereka senang. Karena mereka menyenangi kita dari watak dan tingkah kita, Bapak Ibu guru. Dan Bapak Ibu guru membuat sesuatu itu harus membahagiakan mereka. Jadi kita ciptakan suasana pembelajaran yang membuat mereka senang dan
bahagia. Jadi itu yang diinginkan dalam kegiatan kedepannya untuk kita sekalian, Bapak Ibu guru hebat. Oke. Jadi itu tentang penguasaan. Yang berikut tentang kebebasan. Mereka diberi kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup mereka. Jadi anak-anak itu kita berikan kebebasan. Jadi kita di sini sudah sangat bagus sekali kalau saya melihat suatu hal yang sudah Bapak pimpinan lakukan, Bapak kepala sekolah lakukan di sini, anak-anak yang berbakat, punya minat bakat dalam bermain bola, maka kita kelompokkan mereka di kelas KKO. Jadi kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk bagaimana mereka berkreasi sendiri untuk melakukan apa yang mereka senangi dan mereka merasa bahwa bakat minat mereka itu dikembangkan. Ini itu soal kebebasan. Oke. Jadi kita tidak boleh membatasi ruang lingkup mereka. Kita tidak boleh membatasi. Jadi kita membiarkan mereka itu bebas, tetapi dibatasi dengan cara kita yang mereka boleh terima. Oke. Yang berikut tentang kesenangan. Kesenangan ini adalah mencari kesenangan, misalnya bermain, tertawa, melakukan sesuatu yang membuat mereka senang dan bahagia. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kami di calon guru penggerak itu awal dan akhir itu hanya mengatakan salam dan bahagia. Hanya dua kata itu saja, ada salam dan bahagia. Jadi harus selalu bahagia. Dan bahagia ini yang kita inginkan dari anak-anak kita untuk selalu merasa bahagia dalam hidup mereka. Jadi itu suatu hal yang perlu kita lakukan secara bersama dalam kehidupan kita. Dalam hal ini yang saya sampaikan pada bagian yang terakhir ini tentang kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ini 5 bagian penting yang sudah kita lakukan secara harus kita lakukan secara bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat sekali. Jadi dari awal pemaparan materi saya tadi, nanti hal ini akan menjadi tugas yang harus saya kirimkan buat dalam YouTube, nanti kirim di aksi nyata PMM yang akan menjadi kegiatan sosialisasi calon guru penggerak, dan tentu kita semua ada di dalam ruangan ini. Nanti saya akan lakukan pengiriman tugas ini, nanti kita lihat secara bersama-sama. Oke, jadi itu saja hal yang saya sampaikan hari ini. Mari kita saling belajar bahwa memulai suatu budaya positif harus mulai dalam diri, mulai dalam diri. Tidak ada orang yang harus memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang membuat kita tumbuh dan berkembang menjadi seorang guru yang baik dan bijaksana dan harus disenangi oleh anak-anak sekalian di sekolah ini. Jadi itu adalah budaya positif dengan beberapa poin penting yang sudah saya tekankan tadi, bahwa budaya-budaya positif yang kita lakukan itu yang pertama tadi gambaran umum dan bagus itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana disiplin positif yang kita buat ini jangan hanya jangka waktu 1 minggu. Mari kita harus jalankan terus sampai kapan juga sekolah ini harus berkembang ke depan dengan budaya positif yang kita buat bersama, kita lakukan bersama, tentu sekolah ini akan menjadi baik ke depan. Oke, jadi itu menjadi harapan saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana tadi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan. Semua yang kita lakukan ini harus kita berpikir bahwa apa ada nilai di hal itu. Adik-adik sekalian, guru-guru hebat, kebutuhan dasar manusia yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas, dan juga 5 posisi kontrol guru, mulai dari sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer, dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Semua itu harus kita lakukan, ditanamkan dalam diri kita pilihkan mana yang harus didahulukan. Jadi kedepannya mungkin saya mengajak kita sekalian bahwa kita sebagai peserta didik kita itu kita menganggap mereka sebagai teman kita, Bapak Penny sebagai teman kita, dan juga kita sendiri sebagai
manajer. Nanti mereka juga nanti akan menjadi seorang pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri. Dan kita inginkan seperti itu. Jadi tadi pada peran guru penggerak tadi adalah menjadi pemimpin pembelajaran, siswa juga demikian. Nanti dia akan menjadi pemimpin dirinya sendiri. Jadi dalam kegiatan apapun juga yang dia lakukan dalam keseharian hidupnya, dia tetap menjalankan tugas dan perannya untuk memimpin diri sendiri. Kalau kita menanamkan nilai atau hal-hal baik di dalam diri anak mulai dari sekarang. Oke. Jadi tadi menjadi hal penting tadi adalah disiplin positif ini perlu kita tegakkan ke depan. Bapak bagus, rekan hebat sekalian, bisa kita berusaha lakukan? Bisa. Oke. Siap? Siap. Bersama calon guru penggerak kita siap? Siap. Oke, mari kita jalankan. Dan saya harus mengajak Bapak Ibu guru sekalian, guru-guru hebat semua, bahwa nanti ketika ada pendaftaran untuk kita masuk pada calon guru penggerak angkatan 12, mari harus siap. Siap? Siap. Oke, mari kita bergandengan tangan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi itu sedikit pemaparan materi dari saya. Sekaligus saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Bergerak, tergerak dan menggerakkan. Oke, jadi itu menjadi misi utama dari seorang calon guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran kita setiap hari yang harus kita jalankan. Jadi hari ini materinya tentang itu, tetapi perlu kalian ingat bahwa menjadi gambaran umum saya yang tadi saya paparkan itu, ini bagian yang pertama adalah kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingat Tulada, Imadia Maunkasa, Tuturi Andayani. Bagaimana peran kita berada di tengah, berada di depan, berada di tengah, dan berada di belakang. Jadi kita tadi adalah ibarat seorang petani yang menaburkan benih, dan benih itu bagaimana kita buat dia agar bisa bertumbuh dan berkembang sampai menghasilkan bunga dan buah. Begitupun siswa-siswi kita. Kita lakukan seperti itu. Tetap kita tuntun mereka. Kita hanya sebagai fasilitator. Pembelajar harus berpihak pada mereka, dan mereka akan boleh bertumbuh dan berkembang dengan budaya positif yang sudah kita jalankan di sekolah ini, dan juga menjadi kesepakatan di kelas yang nanti kita buat secara bersama. Saya tekankan pada bagian yang terakhir tadi tentang budaya positif ini, bahwa perjalanan hidup kita ke depannya itu untuk segitiga institusi ini yang perlu kita jalankan, kita lakukan, karena kita menghadapi berbagai persoalan hidup baik dalam diri kita sendiri. Tadi kita melihat materi itu ekstrinsik dan intrinsik. Itu semua kita harus lihat, dan kita harus berkembang dalam diri kita sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri sebelum orang lain menyelesaikan masalah kita. Oke, jadi Bapak Ibu guru sekalian, masalah yang kita hadapi, mari kita bergandengan tangan menyelesaikan secara bersama-sama, menyepakati secara bersama-sama, dan kita jalankan, karena dengan prinsip bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya ada kesalahan yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita menyadarkan diri dan kembali ke jalan yang benar ketika kita sebagai seorang guru, dan juga kita sebagai anak-anak kita yang akan mengikuti kita sebagai contoh dan teladan dari kita. Jadi semuanya itu kita melakukan lebih dulu, nanti anak-anak akan meniru apa yang kita lakukan. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, pada akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua yang pada hari ini sudah meluangkan waktu kurang lebih 1 jam bersama saya di ruangan ini. Kita sama-sama mendengar apa budaya positif yang harus kita jalankan bersama ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Akhir kata saya katakan terima kasih untuk kita semua. Salam dan bahagia haruslah tetap
memotivasi diri Anda sendiri menjadi seorang guru hebat yang memainkan peran bersama anak-anak. Oke. Harus bergerak, tergerak, dan menggerak. Oke. Salam dan bahagia. Saya calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMA PGRI Swastika Lewoleba. Oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. SMA PGRI Swastika Lewoleba berprestasi, berakhlak, berbudaya. Semakin hebat. Swastika PGRI.